Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian pada subuh. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan bahas satu bab yang sangat penting dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bab 123, memaafkan orang lain atau memberi ampunan kepada orang lain. Ada dua hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Kita baca hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bishatin masmumah faakala minha faji'a biha faqila ala naqtuluha qala la qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjemahannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hadiah daging domba yang beracun, lalu beliau memakannya. Lalu wanita itu didatangkan, lalu dikatakan, apakah sebaiknya kita bunuh dia? Beliau menjawab, jangan. Anas lalu berkata, aku masih tetap mengenali bekas racun itu di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini kalau kita renungi, kita perhatikan dan kita baca penjelasan-penjelasan tentang hal ini Imam Bukhari memasukkannya dalam bab memberi maaf kepada orang lain. Kalimat memberi maaf, jamaah sekalian, baik itu orang meminta maaf atau tidak meminta maaf, itu nama memberi maaf. Kita sering ya, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kalau nggak minta maaf, tidak dimaafkan. Jangankan tidak minta maaf, kadang minta maaf juga saking dendamnya tidak dimaafkan. Ternyata itu bukan akhlak Nabi, dan itu kalau dalam Al-Quran itu bertentangan juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin, itu di surat Al-A'raf. Nah, berkaitan dengan ini,
Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana menjadi seorang manusia. Menjadi manusia yang pemaaf. Ya. Dan memberi maaf itu ternyata memang luar biasa. Kalau kita di bulan Ramadan, ya, di waktu-waktu Lailatul Qadar, doa Nabi yang diminta oleh Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memberi maaf itu bukan hanya kita ketika seseorang datang kepada kita kemudian minta maaf atas kesalahan baru dimaafkan, tapi tidak memberi tidak minta maaf pun lebih dalam, maknanya itu lebih dalam. Baik, kita baca ya hadisnya tadi. Jadi ini satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada seorang Yahudi wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini datang dengan memberi hadiah. Dan hadiah itu ya, sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu paling senang makan daging kambing bagian paha kanan. Ya. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah. Dan wanita ini juga mempelajari itu. Maka yang dia hidangkan kepada Nabi SAW adalah paha kambing sebelah kanan. Hanya saja hadiah tersebut dimasak dengan masakan yang enak, tapi dicampur dengan racun. Racunnya bukan sembarang racun, racun yang mematikan. Dan kita tahu sifat orang-orang Yahudi seperti itu. Baik laki atau perempuan sama. Nah, ketika diberikan hadiah seperti itu, diterima enggak? Diterima, bahwasanya Rasulullah juga menerima hadiah walaupun itu bukan dari seorang muslim. Lalu ketika diberikan hadiah tersebut, bukan hanya diterima, bahkan Rasulullah pun fa'akala minha. Lalu Nabi makan, karena tahu memang sesuatu yang sangat disukai. Kalau kita dapat hadiah tersebut kita sangat menyukainya, pasti kita juga senang. Dan kalau makanan pasti kita ingin makannya. Nah, hanya saja Rasulullah tidak tahu kalau daging kambing itu diracun. Ya, diracun. Ini juga untuk meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mengetahui yang gaib. Ya. Kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kabar-kabar atau hadis-hadis tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang, itu karena pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang gaib. Ya. Kalau dalam surah Al-A'raf juga ada, seandainya aku tahu ya, yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak perbuatan baik dan tidak sedikit pun aku terkena sesuatu yang buruk, kan seperti itu. Fa'akala minha, buktinya tidak tahu yang gaib, Rasulullah makan daging kambing yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi tersebut. Hanya saja ketika makan, sudah makan nih, daging kambing ini ngomong, aku ini daging yang diracun, tapi sudah dimakan. Maka tidak sampai selesai, tapi sudah fa'akala minha, makan. Dan sahabat-sahabat yang pada waktu itu ikut makan, beberapa sahabat meninggal. Kenapa? Karena tidak dikasih tahu, dan ini adalah mukjizat
Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya daging itu bisa bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, kemudian ketika tahu dan Rasulullah ngasih tahu daging ini diracun gitu. Karena sudah dikasih tahu tadi. Yang sudah terlanjur makan ada sahabatnya meninggal. Tapi Rasulullah tidak meninggal. Lalu apa yang dilakukan? Ini kurang ajar ini. Ngasih hadiah mau bunuh gitu kan. Faji'a biha. Gimana Rasulullah kalau kita panggil itu wanita Yahudi? Akhirnya dipanggil lah. Ya silakan dipanggil lah. Kita tanya, apa niatnya itu? Ngasih hadiah kok sesuatu yang mematikan seperti ini gitu kan. Rasulullah tidak marah besar itu kemudian ingin menghabisi, tidak. Nanti ditanya gitu. Faji'a biha, lalu didatangkanlah wanita Yahudi yang ngasih hadiah tadi. Lalu ditanya, faqila. Ditanya Rasulullah, apa motifmu gitu kan? Kalau sekarang itu kan niat jahat kamu apa? Kan jelas itu jahat sekali kan? Mensrianya jelas sekali gitu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa kata wanita Yahudi itu? Saya ingin meyakinkan diri saya bahwasanya apakah engkau itu pembohong, maka kamu mati makan ini. Atau engkau adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mati karena makan daging kambing yang sudah saya kasih racun. Mereka tahu. Ya. Ternyata tidak mati. Jadi kalau pembohong, maka berkurang pembohong di dunia ini gitu. Tapi kalau engkau adalah nabi yang menerima wahyu, engkau tidak mati. Dan buktinya tidak mati. Dan ini sebenarnya sebagai mukjizat bahwasanya ini adalah benar-benar nabi gitu. Itu dalam keyakinan Yahudi. Jadi sampai seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Nabi melihat seperti itu, mengajukan pertanyaan atau usulan pendapat. Ya Rasulullah, ala naqtuluha? Gimana orang kayak ini kriminal, ini kejahatan besar ini. Ini kalau negara pimpinan tertinggi negara, bagaimana kita eksekusi? Kita bunuh dia. Nah, disinilah Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab memberikan maaf kepada orang lain. Ini juga sebagai pembelajaran bagi para pemimpin. Ketika ada rakyatnya melakukan kesalahan-kesalahan, jangan mudah dikriminalisasi, dihukum, dipenjara dan seterusnya seperti itu. Mari kita lihat bagaimana sifat Rasulullah SAW. Ya. Ala naqtuluha, gimana? Kita eksekusi? Apa jawabnya? Ya, la, bukan na'am ya. Kata Nabi, la, jangan dieksekusi. Jangan dibunuh. Artinya apa? Rasulullah memaafkan wanita Yahudi tersebut. Dan ini akhirnya disebarkan dan dari situ banyak sekali yang masuk Islam. Kenapa? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pembohong. Kalau pembohong sudah isdead kan gitu, sudah mati. Dan seperti ini mungkin orang tidak memahami kenapa Rasulullah melakukan seperti itu. Dan ternyata jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita Yahudi ini pun tidak dibunuh. Ya, tidak dibunuh. Dan inilah sikap kenegarawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh rakyatnya, termasuk
yang bukan seakidah. Kalau secara hukum boleh nggak dibunuh? Boleh saja karena dia melakukan hal yang sangat keji, gitu. Ingin membunuh pemimpin. Tapi ini karena sudah menjelaskan, pengen mengetahui apakah engkau nabi atau bukan, apakah engkau rasul atau bukan. Akhirnya Rasulullah SAW memaafkan dan tidak mendendam. Dan itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa meneladani. Artinya kita mudah untuk memaafkan. Jangan sampai kita itu kalau ada masalah menyimpan terus kemudian tidak selesai-selesai. Ya. Sehingga apa? Bagaimana kita mendoakan saudara kita? Itu kalau saudara seakidah. Bagaimana kita bermuamalah dengan lapang dada kalau ternyata kita ini sulit untuk memaafkan? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi hadis yaitu Anas bin Malik menjelaskan tentang hal ini, yaitu dengan perkataan beliau, fama zalat atau fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekas racun itu masih ada di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sisa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang mengatakan ini adalah salah satu penyebab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hal tersebut ya, perlu dikuatkan dengan dalil. Jadi sahabat Anas itu sampai melihat bekas racun tersebut itu merah di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sering dirasakan rasa kesakitan. Karena racunnya betul-betul racun yang mematikan. Sahabat yang lain ada yang meninggal gara-gara mengkonsumsi racun tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis pendek ini sekali lagi, satu, kita boleh menerima hadiah walaupun bukan dari sesama muslim. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ya baiknya pertemanan. Ya. Kemudian hadis ini juga menegaskan bahwasanya Nabi itu tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali yang Allah beritahu. Maka kalau sekarang ada manusia mengetahui yang gaib, maka itu jelas pendusta. Ya. Dia tahu yang gaib, dalilnya apa? Kalau dalilnya diambilkan dari Al-Quran, ya, atau diambilkan dari hadis sahih Nabi SAW, oke. Tapi kalau tidak, maka hal tersebut pendusta. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Nabi SAW itu memiliki perangai akhlak yang mudah memaafkan. Dan ini seharusnya juga menjadi akhlak dan sifat kita. Dan sangat toleran. Nabi SAW dari sini mudah memaafkan dan mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menjelaskan tentang mukjizat Nabi SAW karena beliau selamat dari racun yang mematikan yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi. Kemudian ada satu hadis lagi, bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang suatu sifat perangai akhlak di dalam Al-Quran, dan ini di dalam asar yang disampaikan oleh Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Zubair ini putra Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam ini adalah di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, ini putranya. Dari Wahab bin Kaisan, qala sami'tu Abdullah bin Zubair yaqul, aku pernah mendengar
Sahabat Abdullah bin Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhuma, beliau berpidato atau mengatakan alal mimbar, di atas mimbar, satu ayat. Ya. Ini ada di surat Al-A'raf. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah, khudhil afwa. Ini perintah Allah. Khudh artinya fi'il amr. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar mudah memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan untuk berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian beliau berkata, siapa? Abdullah ibn Zubair. Wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas. Demi Allah, dia tidak memerintahkan untuk diambil kecuali akhlak manusia. Kemudian beliau bersumpah, wallahi la akhudanna minhum ma sahibtuhum. Demi Allah, saya akan melaksanakan perintah ini ketika saya bermuamalah, berakhlak dengan manusia, yaitu mudah memaafkan, memerintahkan yang baik, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi sahabat Nabi itu kalau mendengarkan perintah Allah atau nasihat Nabi SAW, contohnya adalah seperti Abdullah ibn Zubair. Ketika kita mendengar suatu perintah yang baik, ya, akhlak yang baik, sahabat Nabi itu bukan hanya memahami saja, tapi langsung ingin menerapkan. Jadi beliau sampai bersumpah, demi Allah saya akan menerapkan perangai-perangai ini ketika saya hidup bersama manusia. Artinya apa? Kalau orang bersumpah untuk melakukan kebaikan, itu sungguh-sungguh. Faham, kemudian dilaksanakan. 3 akhlak terbaik dilaksanakan. Ya, mudah memaafkan, selalu mengajak yang baik, dan ketika bertemu orang-orang yang bodoh, dia ya berpaling lah. Kalau ada ngerumpi, ghibah apa, dia tidak ingin, karena itu tidak membawa kebaikan. Nah, seperti itu. Maka dari sini, ya, jamaah sekalian, akhlak-akhlak seperti ini mari kita fahami dan kita bersumpah kepada diri kita untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga generasi terbaik, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semakin baik akhlak kita, dan tidak apa-apa bersumpah ya ketika mendengar sesuatu yang baik. Demi Allah saya ingin menjadi manusia yang pertama untuk melaksanakan setelah saya mendengar nasihat baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.